Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Itang Tirta dan selamat datang di channel Itang Tirta. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis pengalaman dari teman-teman semua. Ambil posisi nyaman, pasang headset, dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Niko. Saat ini saya berdomisili di Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Barat. Saya ingin membagikan cerita yang saya alami bersama istri di tahun 2012. Saya menikah dengan istri saya di tahun 2011 akhir dan memutuskan tinggal terpisah dari keluarga. Saat itu, karena masih muda dan masih meniti karir, kami memutuskan untuk mengontrak di daerah J. Nama ini kami samarkan. Yang jelas, daerah J ini adalah daerah di perbatasan Jakarta Selatan dan Tangerang. Kami mengetahui kontrakan tersebut dari teman istri yang tinggal dekat dengan kontrakan tersebut. Saat kami mendatangi kontrakan untuk survei tempat, kami langsung suka dengan kontrakan tersebut. Dari luar tertutup pagar hitam yang cukup tinggi, dan di dalam pagar terdapat 6 buah kontrakan, 3,5 petak, dan 1 kontrakan berbentuk rumah. Jadi total ada 7 kontrakan. Dan di halaman kontrakan cukup untuk diparkir 2 buah mobil dan ada taman kecil yang berada di depan semua kontrakan tersebut. Kami tinggal di kontrakan paling depan. Sebut saja kontrakan 01. Singkat cerita, pada awalnya kami berdua memutuskan belum ingin memiliki anak karena masih ingin menikmati masa berdua saja. Toh kami masih muda dan masih meniti karir. 1 bulan berselang tinggal di sana, tetangga kami yang ada di kontrakan 02, yaitu pasangan parubaya yang belum memiliki anak, mereka memutuskan untuk mengangkat anak bayi untuk dirawat. Saat itu istri saya pun senang. Istri saya pun senang membantu menjaga bayi tersebut, terutama di hari libur kerja dan di waktu senggangnya. Sejak membantu menjaga anak tetangga tersebut, ada keinginan dari istri untuk memiliki anak. Dan saya pun tentu tidak keberatan. Akhirnya, tidak lama kemudian istri saya pun hamil. Dan kami sangat bersemangat dengan kehamilan ini. Dan keluarga pun selalu mengingatkan terkait hal-hal dan pantangan yang menurut orang tua harus diikuti. Seperti jangan keluar setelah maghrib hingga menggunakan bangle, sejenis tanaman rempah yang dipercaya bisa menjauhkan makhluk halus dari ibu yang sedang mengandung, serta menyediakan garam kasar di rumah untuk berjaga-jaga. Hal ini dikarenakan ibu hamil itu berbau wangi dan selalu menarik perhatian dari makhluk gaib. Saya bekerja di supermarket yang cukup besar. Di sana, saya bertugas sebagai store manager. Kebetulan, di supermarket cabang saya itu masih ada shift malam untuk masuk menerima barang datang dari gudang, sehingga saya masih kebagian jatah shift malam selama beberapa hari dalam sebulan. Kejadian awal dialami oleh istri saya saat memasuki kehamilan 3 bulan. Di mana saat saya sedang masuk shift malam dan istri saya
tinggal sendirian di kontrakan. Sekitar pukul 11 malam, istri saya terbangun dan ingin buang air kecil. Setelah buang air kecil dan hendak tidur kembali, sayup-sayup terdengar suara cicipan anak ayam di teras kontrakan. Pada awalnya, istri saya tidak peduli dan berusaha tidur kembali. Tetapi terdengar kembali suara cicipan tersebut. Istri saya menganggap itu suara burung malam atau kelelawar. Kejadian awal dialami oleh istri saya saat memasuki kehamilan 3 bulan, di mana saat saya sedang masuk shift malam dan istri saya tinggal di kontrakan sendirian. Sekitar pukul 11 malam, istri saya terbangun dan ingin buang air kecil. Setelah buang air kecil dan hendak tidur kembali, sayup-sayup terdengar suara cicipan anak ayam di teras kontrakan. Pada awalnya, istri saya tidak peduli dan berusaha tidur kembali. Tetapi terdengar kembali suara cicipan tersebut. Istri saya menganggap itu suara burung malam atau kelelawar. Keesokan paginya ketika saya pulang, istri saya pun menceritakan pengalaman dia tadi malam dan saya hanya menjawab, "Sudah, tidak apa-apa. Hanya suara burung malam." Dalam hati saya ada sedikit kekhawatiran sebab pada dasarnya saya cukup sensitif terhadap hal-hal mistis. Beberapa hari berlalu tanpa ada hal ganjil lainnya. Dan memasuki bulan kelima dan seterusnya, kami mulai mengalami hal-hal ganjil yang bahkan lebih parah. Kejadian pertama saya yang masih terus saya ingat sampai sekarang adalah ketika pada suatu malam saya masih menonton TV hingga larut malam. Dan tiba-tiba istri saya terbangun dan nyolek saya lalu berkata, "Pi, dengar suara nggak itu?" "Suara apaan?" "Itu suara cicipan ayam." "Nggak ada." Istri saya pun kembali mencoba tidur, tetapi belum bisa nyenyak. Saya pun kembali menonton TV dan berjaga. Tidak lama kemudian berselang, sayup-sayup saya mendengar suara cicipan anak ayam dari teras rumah. Dan saya pun penasaran dari mana suara itu berasal. Saya pun mencoba untuk mengikuti asal suara dari teras kontrakan. Semakin saya mendekat ke arah suara, sayup-sayup suara cicipan itu berubah menjadi seperti suara senandung. Seperti suara perempuan yang sedang menimang-nimang anaknya agar segera tidur. Suara tembang itu terus melantun pelan dan semakin jelas terdengar. Dan ketika saya mengintip dari tirai arah teras, saya langsung beristighfar, astagfirullah. Saya melihat bentuk seorang wanita duduk di bangku teras membelakangi saya dengan rambut yang riap-riap cukup panjang menyentuh lantai. Makhluk itu posisi tangannya seperti sedang menimang-nimang bayi di pelukannya sambil berdendang untuk menidurkan bayi tersebut. Dan beberapa detik saya melihat, tiba-tiba kepala wanita tersebut berputar ke arah saya sambil tertawa dan memperlihatkan giginya yang kehitaman dan bola mata yang gelap. Sampai sekarang saya tidak pernah lupa bentuk dan tatapan kosong dari bola mata itu. Seketika saya marah dan mengumpat, lalu segera mengambil garam kasar yang saya taruh di rak dekat jendela dan membuka pintu untuk melempar makhluk tersebut dengan garam kasar. Tetapi makhluk itu tidak juga beranjak dari teras. Kejadian kedua saya alami sekitar bulan berikutnya saat malam hari menjelang tidur. Saya merasa ada yang aneh dengan suasana di kamar. Istri kebetulan sudah tidur dan tidak saya bangunkan. Samar-samar
Di depan ranjang saya melihat bayangan lewat yang semakin lama semakin jelas terlihat. Bentuknya seperti laki-laki, tapi hanya separuh tubuh yang terlihat, dan sayup-sayup terdengar suara kering, kering. Ternyata setelah saya cari tahu dalam bahasa Sunda, dia berkata sakit, sakit, dan langsung menghilang. Setelah kejadian itu, saya berpikir, kenapa kok tiba-tiba bisa ada muncul makhluk ini? Dan keesokan harinya, saya menceritakan kejadian semalam kepada istri saya dan menanyakan padanya, apakah kemarin ada yang pergi keluar dari rumah. Dan ternyata akhirnya istri saya mengaku bahwa kemarin sore ia pergi bersama dengan tetangga keluar rumah untuk mencari cemilan dan pulang selepas maghrib dengan jalan kaki. Hal ini tentu saja melanggar anjuran dari orang tua kami untuk tidak keluar rumah, terutama saat menjelang dan setelah maghrib. Kejadian ketiga ini akhirnya yang membuat kami memutuskan untuk pindah dari tempat kontrakan ini. Kejadiannya di sore hari sekitar jam 4 sore. Istri saya saat itu kehamilannya yang sudah 8 bulan. Saat itu istri saya sedang berkumpul di rumah tetangga di kontrakan 02 bersama ibu-ibu penghuni kontrakan lainnya. Mereka melakukan foto-foto bersama dengan handphone. Istri saya saat itu duduk di bangku ruang tamu karena istri saya sudah susah bangun saat duduk di lantai. Dan beberapa ibu lainnya duduk di lantai. Setelah foto-foto selesai, salah satu ibu penghuni kos melihat hasil jepretan foto. Dan ada satu foto yang membuat mereka ketakutan, di mana di salah satu foto itu tertangkap bayangan wanita yang sedang duduk di lantai di samping istri saya yang sambil melihat dan menyentuh perut istri saya. Hal itu membuat istri saya ketakutan dan meminta pindah dari kontrakan tersebut. Dan seketika foto itu pun langsung dihapus oleh ibu pemilik handphone karena dia juga takut melihat hal itu. Setelah kejadian itu, kami memutuskan untuk pindah dari kontrakan tersebut. Walaupun dengan berat hati, karena kami sebenarnya sangat senang dan suka dengan kontrakan tersebut. Alhamdulillah, setelah pindah dari kontrakan tersebut, istri saya tidak pernah lagi mengalami kejadian ganjil. Sebab dia belajar banyak dari kejadian di tempat sebelumnya dan mengikuti anjuran dari orang tua kami seperti menggunakan gunting dan bangle di bagian dalam untuk mencegah mendekatnya makhluk gaib. Dan saya pun tetap rutin seminggu sekali menaburkan garam kasar di depan rumah. Begitulah cerita yang ingin saya bagikan dengan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.